Suara lantai kayu berderit pelan terdengar tepat di depan kamar anakku. Aku terbangun dengan jantung berdegup tidak beraturan. Tubuhku kaku, napasku tertahan. Pintu kamar anakku tidak terkunci malam itu. Aku berdiri di lorong gelap, tanpa lampu, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela ruang tengah. Ada seseorang di dalam sana. Aku tahu, itu sebelum otakku sempat memikirkan siapa. Aku seorang ibu, dan anakku sedang tidur sendirian. Langkah itu berhenti, sunyi, terlalu sunyi. Dalam keheningan itu, aku melihat satu detail kecil yang membuat kakiku gemetar. Bayangan seseorang berdiri sangat dekat dengan ranjang anakku, bergerak perlahan, seolah sudah hafal setiap sudut kamar ini. Dan saat itulah aku sadar, orang yang paling sering aku titipkan anakku adalah orang yang paling berbahaya di rumah ini. Aku tidak berteriak. Aku tidak bergerak. Ketakutan itu justru mengendap, dingin, dan menetap. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Saat rumah sendiri tiba-tiba terasa seperti jebakan, aku terbangun bukan karena suara keras, tapi karena sesuatu yang terasa tidak pas. Seperti ada bagian rumah ini yang bergerak tanpa izin, lalu kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lampu kamar masih mati. Jam di ponsel menunjukkan lewat sedikit dari pukul 2. Nafasku berat, bukan karena mimpi buruk, tapi karena keheningan yang terlalu rapat. Rumah ini biasanya bernapas bersamaku. Malam-malam sebelumnya selalu sama. Suara kipas, dengkuran pelan suamiku, dan nafas kecil anakku dari kamar sebelah. Tapi malam itu, ada jeda. Kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku bangkit perlahan. Tidak langsung berdiri. Tubuhku sudah belajar bahwa gerakan mendadak sering memicu rasa takut yang belum jelas asalnya. Kakiku menyentuh lantai dingin. Aku mendengarkan, tidak ada apa-apa. Lorong menuju kamar anakku gelap. Pintu kamar kami terbuka sedikit, persis seperti biasa. Aku ingat menutupnya. Aku selalu menutupnya. Bukan karena takut, hanya kebiasaan. Kebiasaan kecil yang memberi rasa aman. Aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa lebih keras dari seharusnya. Di tengah lorong, aku berhenti. Bau sabun bayi masih samar. Itu menenangkan, seharusnya. Tapi malam itu, bau itu justru terasa asing, seolah bercampur dengan sesuatu yang tidak kukenal. Kamar anakku gelap. Hanya lampu tidur kecil berbentuk bulan yang menyala redup. Aku melihatnya masih terlelap. Selimutnya naik sampai dada. Boneka beruangnya berada di sisi kiri. Semuanya tampak normal. Hampir. Boneka itu biasanya di kanan. Aku berdiri lama, menatap detail kecil itu. Rasanya bodoh. Anak kecil sering memindahkan barang. Aku tahu itu. Tapi ada bagian dalam diriku yang tidak mau langsung menerima penjelasan itu. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap. Seperti air dingin di perut. Aku merapikan selimutnya, menyesuaikan posisi boneka, lalu menutup pintu kamar dengan pelan. Aku memutar kunci. Bunyi klik kecil terdengar jelas di telingaku. Aku ingat bunyi itu. Aku yakin. Pagi datang seperti biasa. Matahari masuk dari jendela dapur, memantul di meja makan. Suamiku membaca berita di ponsel sambil minum kopi. Anakku tertawa saat ibunya, ibu mertuaku, menyuapinya bubur. Kemarin tidur nyenyak, tanya ibu mertuaku lembut. Aku mengangguk. Lumayan. Ia tersenyum. Senyum yang hangat, penuh perhatian. Tangannya mengusap kepala anakku. Terlalu lama menurutku. Tapi mungkin itu hanya perasaanku. Kamu kelihatan capek, katanya lagi. Kurang tidur, jawabku singkat. Suamiku melirik sebentar. Kamu terlalu sensitif akhir-akhir ini? Kalimat itu meluncur ringan, tanpa niat melukai. Tapi ia mendarat tepat di tempat yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Aku menelan kata-kata yang ingin keluar. Aku tidak ingin terdengar berlebihan. Tidak ingin menjadi istri yang selalu curiga. Hari berjalan normal. Rumah ini selalu rapi, selalu bersih. Ibu mertuaku tinggal bersama kami sejak beberapa bulan lalu, sejak kesehatannya menurun. Awalnya aku bersyukur. Ia membantu banyak hal. Mengurus anak saat aku bekerja, memasak, menjaga rumah tetap hidup. Tetangga sering memuji betapa beruntungnya aku.
Aku juga merasa beruntung, setidaknya dulu. Malam berikutnya, aku tidur lebih awal. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tetap siaga. Aku terbangun lagi, kali ini karena suara pelan. Seperti kain terseret. Aku duduk di ranjang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mendengarkan. Ada langkah. Pelan. Hati-hati. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia tidur nyenyak. Aku turun dari ranjang tanpa menyalakan lampu. Lorong kembali menyambutku dengan gelap yang sama. Aku berhenti di depan kamar anakku. Pintunya tertutup. Aku menghela nafas, merasa konyol. Mungkin aku hanya kelelahan. Aku kembali ke kamar, mencoba tidur. Tapi saat memejamkan mata, ada perasaan aneh. Seperti ditinggalkan di tengah ruangan yang pintunya tertutup perlahan. Keesokan harinya, anakku tidak mau ditinggal sendiri. Ia menangis saat aku ke kamar mandi. Menempel di kakiku, seperti takut aku menghilang. Aku jongkok di depannya, mengusap pipinya. "Kenapa?" tanyaku pelan. Ia menggeleng, tidak menjawab. Anak-anak sering tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa takutnya. Aku mencium keningnya. Bau yang sama. Sabun bayi. Tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat dadaku sesak. Ibu mertuaku datang menghampiri. "Sini sama nenek saja." Anakku menoleh. Tubuhnya menegang. Tangisnya berhenti, tapi ia tidak mendekat. Aku melihat sekilas ekspresi di wajah ibu mertuaku. Sangat cepat, seperti bayangan yang lewat. Lalu senyum itu kembali. "Mungkin lagi manja," katanya. Suamiku tertawa kecil, anak kecil begitu. Aku ikut tersenyum, tapi rasanya tidak sampai ke mata. Malam ketiga, aku memastikan semuanya. Aku merapikan kamar anakku sendiri. Boneka di kanan, pintu kututup, kukunci. Aku berdiri beberapa detik memastikan. Aku bahkan memutar gagang pintu sedikit untuk mengecek. Terkunci. Aku kembali ke kamar dengan rasa puas yang aneh. Seolah aku baru saja menyelesaikan sesuatu yang penting. Aku tertidur dengan susah payah. Saat terbangun, rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk tegak. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Jantungku berdetak keras. Aku berdiri. Hampir berlari ke lorong. Pintu kamar anakku terbuka. Tidak lebar. Hanya celah kecil. Cukup untuk melihat cahaya lampu tidur di dalamnya. Aku berhenti. Kakiku terasa berat. Ada suara di kepalaku yang menyuruhku untuk tetap diam. Mendengarkan, merasakan. Aku melangkah pelan. Setiap detik terasa panjang. Aku mendorong pintu perlahan. Kamar itu kosong, kecuali anakku yang masih tidur. Boneka, beruangnya berada di kiri. Aku menatap kunci pintu. Terbuka. Aku tahu aku menguncinya. Aku yakin. Nafasku tertahan. Rumah ini terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat jelas, tapi karena ada sesuatu yang bergerak di balik semua yang tampak normal. Aku berdiri di sana lama, terlalu lama, sampai kakiku dingin. Aku menutup pintu kamar anakku lagi, menguncinya. Kali ini aku tidak langsung pergi. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mendengarkan keheningan yang menekan. Dan di dalam keheningan itu, firasat buruk yang selama ini samar mulai berubah bentuk. Anakku menjerit di tengah malam, suara yang tidak biasa. Bukan tangisan minta susu, bukan rengekan karena mimpi. Jeritan itu seperti datang dari tempat yang lebih dalam. Aku berlari ke kamarnya. Lampu tidur masih menyala. Ia duduk di ranjang, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, tapi tidak fokus. Saat melihatku, ia langsung meraih leherku, mencengkeram seolah aku akan menghilang. "Sudah, Mama di sini," bisikku. Butuh waktu lama sampai nafasnya kembali teratur. Bahkan setelah itu, ia menolak berbaring lagi. Setiap kali aku mencoba melepaskan pelukannya, tubuh kecilnya menegang. "Ada apa, Nak?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. Bibirnya bergetar. Tangannya menunjuk pintu kamar, lalu kembali mencengkeram bajuku. Tidak ada kata. Hanya ketakutan yang tidak tahu bagaimana cara keluar. Pagi datang dengan wajah yang berbeda. Anakku terlihat lelah.
Lingkar hitam samar muncul di bawah matanya. Ia tidak mau jauh dariku, bahkan saat sarapan. Saat ibu mertuaku mendekat, aku merasakan perubahan kecil. Bahunya mengeras, tangannya menggenggam bajuku lebih kuat. Mungkin masuk angin, kata ibu mertuaku ringan, atau kurang tidur. Aku mengangguk, tapi mataku tetap pada anakku. Ia tidak menoleh ke neneknya. Tidak seperti biasanya. Suamiku datang dari belakang, menyesap kopi. Kamu kebanyakan mikir, katanya tanpa menatapku. Anak-anak memang begitu. Aku ingin menjelaskan tentang pintu yang terbuka, tentang jeritan malam itu. Tapi kata-kataku terasa tidak punya tempat untuk mendarat. Aku diam. Hari-hari berikutnya bergerak lambat. Anakku mulai sulit tidur. Setiap malam ritualnya sama. Aku duduk di samping ranjang sampai ia benar-benar terlelap. Bahkan setelah itu, ia sering terbangun, menangis tanpa sebab jelas. Tubuh kecilnya seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Aku mencoba mencatat hal-hal kecil. Jam berapa ia menangis? Siapa yang terakhir bersamanya? Apa yang berubah? Semua terlihat biasa jika berdiri sendiri. Tapi jika disusun, ada pola yang membuat dadaku berat. Ibu mertuaku semakin sering berada di kamar anakku. Selalu ada alasan. Membetulkan selimut, mencari kaus kaki, mengambil mainan. Ia melakukannya dengan wajah yang sama. Tenang, penuh perhatian, tanpa celah. Kamu capek, biar ibu saja yang temani. Katanya suatu sore. Aku ragu. Anakku menatapku, matanya memohon. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku bisa. Ia mengangguk, tapi aku merasakan tatapannya di punggungku saat aku membawa anakku pergi. Tatapan yang tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Kosong. Aku mencoba berbicara dengan suamiku malam itu. Kami duduk di ruang tamu. Televisi mati. Rumah sunyi. Aku merasa ada yang tidak beres. Kataku pelan, ia menghela nafas. Lagi-lagi itu, anak kita berubah. Dia cuma manja. Aku mengunci pintunya, tapi terbuka. Ia menatapku sekarang. Ada lelah di matanya. Kamu yakin? Atau kamu lupa? Kalimat itu memukulku lebih keras dari yang ia sadari. Aku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Aku ingin membela diriku sendiri, tapi keraguan sudah lebih dulu masuk. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Mungkin aku yang lelah. Pikiran itu berulang, seperti doa yang dipaksakan. Tetangga sebelah menyinggungnya suatu pagi. Kami bertemu di pagar. Anaknya sering bangun malam ya, katanya sambil menyiram tanaman. Aku terkejut. Kedengaran? Iya. Terus ibunya sering kelihatan mondar-mandir malam-malam. Ibunya? Iya, ibu yang tinggal sama kamu. Aku tersenyum kaku. Oh, ia melanjutkan ceritanya tentang hal lain, tapi aku tidak lagi mendengar. Kata-katanya terngiang. Mondar-mandir malam-malam. Aku mencoba mengingat. Lampu dapur yang kadang menyala saat aku terbangun. Langkah samar yang selalu kuanggap angin. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku mematikan lampu kamar, berpura-pura terlelap. Nafasku kuatur pelan. Rumah tenggelam dalam sunyi. Waktu berlalu lambat. Aku hampir tertidur sungguhan ketika suara itu datang. Pintu kamar terbuka pelan. Langkah ringan di lorong. Berhenti, lalu bergerak lagi. Aku tidak bangun. Aku tidak bergerak. Aku mendengarkan. Langkah itu menuju kamar anakku. Jantungku berdegup keras. Aku ingin berlari. Aku ingin berteriak. Tapi tubuhku menolak. Ada ketakutan yang lebih besar dari rasa marah. Ketakutan bahwa jika aku bergerak, sesuatu akan berubah menjadi lebih buruk. Aku menunggu sampai langkah itu menjauh. Baru kemudian aku bangun, berjalan ke kamar anakku. Pintu tertutup, terkunci, anakku tidur. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Aku merasa sendirian di rumah yang penuh orang. Keesokan harinya, aku mencoba menjaga jarak antara anakku dan ibu mertuaku tanpa terlihat mencurigakan. Aku selalu ada, selalu dekat. Anakku mulai sedikit tenang saat aku di situ. Tapi begitu aku pergi sebentar, ke kamar mandi, ke dapur, tangisnya
Kembali, suatu sore, aku harus mengangkat telepon. Pekerjaan. Aku menjauh beberapa langkah. Ibu mertuaku mendekat. Biar nenek saja. Aku belum sempat menjawab ketika anakku mulai menangis. Bukan tangis biasa. Ia berteriak, memukul udara, tubuhnya kaku. Tidak, tidak, katanya terisak. Ibu mertuaku berhenti. Senyumnya memudar sesaat. Lalu kembali. Kenapa ini? Aku berlari, mengangkat anakku. Ia menjerit lebih keras, wajahnya memerah, nafasnya terengah, tangannya mencengkeramku seolah aku satu-satunya benda nyata. Suamiku datang, panik. Kenapa? Aku tidak menjawab. Aku menatap ibu mertuaku. Ia berdiri diam, tangan terlipat, wajah tenang. Terlalu tenang. Tangisan anakku tidak berhenti lama. Suaranya memecah rumah. Tetangga mungkin bisa mendengar. Aku menggendongnya ke kamar, menutup pintu, menguncinya. Tangis itu perlahan mereda, berubah menjadi isak yang lemah. Aku duduk di samping ranjangnya, mengusap rambutnya. Di luar, langkah-langkah terdengar menjauh. Saat itulah aku tahu, ketakutan ini tidak akan hilang dengan diam. Ia menuntut sesuatu dariku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak ingin tidur. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya memejamkan mata dan berpura-pura bernapas teratur. Lampu kamar sengaja kumatikan lebih awal. Aku menarik selimut sampai dada, memunggungi pintu, menunggu rumah ini lupa bahwa aku terjaga. Waktu berjalan lambat, bukan karena jam berhenti, tapi karena setiap detik terasa seperti keputusan yang salah. Nafasku kuatur, dangkal, konsisten. Aku mendengarkan dengkuran suamiku yang akhirnya muncul, tanda ia benar-benar terlelap. Aku menunggu. Rumah ini punya bahasa sendiri di malam hari. Kayu yang memuai, suara pipa, angin yang menyentuh jendela. Biasanya semua itu menenangkan. Tapi malam itu, aku menunggu satu suara tertentu. Suara yang tidak ingin ku dengar, tapi harus ku dengar agar aku tahu aku tidak gila. Langkah itu datang setelah tengah malam. Pelan, berirama, seperti seseorang yang tahu persis lantai mana yang tidak berderit. Tubuhku menegang. Aku tidak membuka mata. Aku membiarkan suara itu mendekat, melewati pintu kamar kami, lalu berhenti sejenak. Ada jeda, seolah seseorang sedang mendengarkan balik. Aku menahan nafas. Langkah itu bergerak lagi, menjauh, menuju kamar anakku. Aku membuka mata perlahan, gelap. Hanya garis cahaya dari celah pintu. Aku bangkit tanpa suara, turun dari ranjang seperti bayangan yang ragu. Kakiku dingin, jantungku berdetak terlalu keras untuk rumah yang begitu sunyi. Aku berdiri di lorong, menempel ke dinding. Dari sana, aku bisa melihat pintu kamar anakku. Tertutup, terkunci seharusnya. Aku ingat memutarnya 2 kali sebelum tidur. Gagang pintu bergerak, tidak tergesa. Tidak ragu, seolah kunci itu tidak pernah ada. Pintu terbuka perlahan, cahaya lampu tidur bulan jatuh ke lantai. Dan di balik cahaya itu, aku melihatnya, ibu mertuaku. Ia masuk tanpa suara. Gerakannya halus, terlatih, tidak seperti orang yang takut ketahuan. Tidak ada tergesa, tidak ada kebingungan. Ia menutup pintu di belakangnya, menyisakan celah kecil. Cukup untukku melihat apa yang tidak seharusnya kulihat. Aku berdiri kaku. Kakiku ingin berlari, tapi tubuhku menolak. Ada ketakutan yang menahan, lebih kuat dari naluri manapun. Ketakutan bahwa jika aku bergerak, sesuatu yang rapuh akan pecah. Di dalam kamar itu, ia berdiri dekat ranjang. Tidak menyentuh, hanya berdiri, menatap. Terlalu lama, tangannya terlipat di depan dada. Lalu bergerak, merapikan sesuatu yang tidak perlu dirapikan. Selimut yang sudah rapi, boneka yang sudah di tempatnya. Anakku bergeser dalam tidurnya. Nafasnya berubah. Aku melihat ibu mertuaku membungkuk sedikit, mendekat. Gerakannya tidak wajar, terlalu pelan, terlalu sadar. Aku ingin berteriak, ingin masuk, ingin menarik anakku pergi. Tapi suaraku hilang. Tubuhku terasa jauh, seperti milik orang lain.
Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu ia berdiri kembali, menatap anakku sekali lagi, sebelum melangkah mundur. Ia membuka pintu perlahan, keluar, dan menutupnya tanpa suara. Aku mundur 1 langkah. Punggungku menyentuh dinding. Nafasku pecah. Tanganku gemetar. Aku menunggu sampai langkah itu menjauh ke kamarnya sendiri. Baru kemudian aku bergerak. Aku masuk ke kamar anakku, mengunci pintu, mengangkat anakku ke pelukanku. Tubuh kecil itu hangat, nyata. Nafaskunya cepat. Ia tidak bangun, tapi aku bisa merasakan ketegangan di ototnya, seolah tubuhnya tahu sebelum pikirannya mengerti. Aku duduk di lantai, memeluknya, menahan tangis, air mata turun tanpa suara. Tidak ada ruang untuk histeris. Yang ada hanya kehancuran pelan, seperti tembok yang runtuh dari dalam. Pagi datang tanpa pengumuman, matahari menyelinap ke kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku merasa seperti orang yang baru saja selamat dari kecelakaan, tapi tidak ada bekas luka yang bisa ditunjukkan. Ibu mertuaku memasak sarapan. Aroma bawang goreng memenuhi rumah. Ia tersenyum saat melihatku keluar kamar dengan anakku di gendongan. "Kamu kelihatan pucat," katanya. Aku menatap wajahnya. Wajah yang sama seperti semalam. Tenang, penuh perhatian. Tidak ada tanda bersalah. Tidak ada retak. "Kurang tidur," jawabku. Ia mengangguk, seperti sudah menduga. "Nanti siang tidur ya, biar ibu yang jaga." Anakku menempel lebih erat padaku. Aku merasakan detak jantungnya. Aku menggeleng pelan. "Tidak usah." Suamiku menatap kami sebentar. "Kamu kenapa sih?" Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi saat aku membuka mulut, aku sadar betapa rapuhnya kata-kata itu. Bagaimana aku menjelaskan sesuatu yang bahkan otakku masih menolak menerima? Bagaimana aku menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa suara? Aku diam. Hari itu, aku mengingat banyak hal yang dulu kuanggap sepele. Cara ibu mertuaku selalu tahu kapan anakku terbangun. Bagaimana ia sering berada di lorong malam-malam, katanya tidak bisa tidur. Bagaimana ia selalu tahu di mana mainan anakku berada, bahkan saat aku lupa. Ingatan itu menyusun diri mereka sendiri, seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Setiap potongan terasa berat. Setiap kecocokan membuat dadaku semakin sesak. Aku merasa bersalah, karena tidak melihat lebih awal, karena mempercayakan, karena diam. Malam berikutnya, aku tidak lagi berpura-pura. Aku tidak berniat mengintai. Aku berniat berjaga. Aku tidur di kamar anakku, memeluknya, tubuhku menjadi penghalang antara dia dan pintu. Aku tidak mematikan lampu. Langkah itu tetap datang. Berhenti di depan pintu. Diam. Aku bisa merasakan kehadirannya di balik kayu. Tidak ada upaya masuk. Tidak ada suara. Hanya kehadiran. Aku menatap pintu itu lama. Jantungku berdetak keras. Tanganku berkeringat. Aku tidak tahu berapa lama kami berada dalam kebuntuan itu. Akhirnya, langkah itu menjauh. Aku tidak merasa menang. Aku hanya tahu satu hal dengan kepastian yang dingin. Ini bukan kejadian pertama. Cara ia bergerak. Cara ia tahu. Cara anakku bereaksi. Semua itu terlalu terlatih untuk sesuatu yang baru. Kesadaran itu menghantamku pelan tapi mematikan. Aku merasa mual. Aku mencium rambut anakku. Menarik nafas dalam. Di luar, rumah ini kembali sunyi. Tapi sunyi itu sekarang berbeda. Ia tidak lagi kosong. Ia penuh dengan sesuatu yang mengintai. Aku menatap pintu kamar yang terkunci. Tanganku tidak berhenti gemetar. Dan di dalam keheningan itu, ketakutanku berubah. Bukan lagi kebingungan. Bukan lagi penyangkalan. Ini adalah naluri bertahan hidup yang akhirnya terbangun. Aku mulai tidur dengan satu mata terbuka. Bukan karena aku tidak lelah, tapi karena tidur terasa seperti menyerah. Setelah malam itu, aku mengubah semuanya tanpa mengatakan apapun. Aku memindahkan bantal dan selimut ke kamar anakku. Aku bilang pada suamiku, aku ingin menemaninya sementara. Ia mengangguk, setengah peduli. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keberatan. Itu seharusnya melegakan.
Tapi justru membuatku semakin sendirian. Aku menata ulang rumah dengan alasan-alasan kecil. Kunci pintu ku ganti dengan yang baru. Aku menyebutnya demi keamanan. Tirai ku tutup lebih awal. Lampu lorong ku biarkan menyala sepanjang malam. Semua kulakukan dengan gerakan wajar, tanpa tergesa. Aku belajar bahwa panik terlihat jelas, dan aku tidak boleh terlihat panik. Anakku mulai tidur di pelukanku. Tubuhnya menempel, hangat, nyata. Aku merasakan setiap tarikan nafasnya. Setiap gerakan kecil membuatku terjaga. Aku tidak keberatan. Aku lebih takut kehilangan kesadaran daripada kehilangan tidur. Di siang hari, aku berpura-pura normal. Aku tersenyum. Aku menjawab pertanyaan ibu mertuaku dengan nada sopan. Aku membiarkannya membantu di dapur, tapi tidak pernah lagi meninggalkannya sendirian dengan anakku. Jika aku harus ke kamar mandi, aku menggendong anakku. Jika aku harus menjemur pakaian, aku membawanya ikut. Kamu kemana-mana bawa anak, katanya suatu sore. Aku tersenyum tipis, lagi manja. Ia mengangguk, tapi matanya tidak tersenyum. Tatapannya singgah sebentar di tangan anakku yang mencengkeram bajuku, lalu beralih. Gerakan kecil. Tapi aku melihatnya. Rumah ini berubah bagiku. Setiap sudut terasa seperti titik buta. Setiap lorong terasa terlalu panjang. Aku berjalan dengan perhitungan, seperti orang asing di rumah sendiri. Aku belajar mendengarkan tanpa terlihat mendengar. Mengamati tanpa menatap terlalu lama. Suamiku masih sama. Ia pulang, makan, tidur. Ia melihat aku lebih pendiam, lebih tegang, tapi tidak bertanya lebih jauh. Atau mungkin ia memilih tidak bertanya. Setiap kali aku hampir membuka mulut, ada tembok tak terlihat yang menghentikanku. Tembok yang dibangun dari penyangkalan dan rasa ingin hidup normal. Kamu jangan terlalu curiga, katanya suatu malam saat aku memastikan pintu terkunci. Ibu cuma perhatian. Aku mengangguk. Kata-kata itu menempel di kepalaku seperti debu. Tidak berat, tapi cukup untuk membuatku ragu pada pijakan sendiri. Malam-malam menjadi ujian. Aku tidur menghadap pintu, punggungku ke dinding. Lampu kamar anakku tetap menyala. Aku tidak lagi mematikan suara apapun. Televisi di ruang tamu dibiarkan menyala pelan, seolah ada orang terjaga. Aku ingin rumah ini terasa ramai, meski sebenarnya sunyi. Langkah itu masih datang. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatku tidak pernah benar-benar tenang. Kadang hanya berhenti di depan pintu, kadang terdengar menjauh. Aku tidak bergerak. Aku menahan nafas. Aku menjadi dinding. Anakku merespons dengan caranya sendiri. Ia jarang tertawa. Tidurnya gelisah. Setiap kali aku harus melepaskannya sebentar, tangannya mencari-cari. Aku berbicara padanya dengan suara rendah, menenangkan, seolah dunia di luar pelukanku tidak mengancam. Ibu di sini, bisikku berulang kali. Bukan hanya untuknya, untuk diriku sendiri. Ibu mertuaku mulai memperhatikan. Aku bisa merasakannya dari cara ia bertanya lebih sering. Dari caranya berdiri terlalu dekat. Dari senyumnya yang kini terasa seperti pemeriksaan. Kamu kelihatan tegang, katanya. Ada masalah? Aku menggeleng. Biasa. Ia mengangguk, tapi tidak pergi. Ia berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari yang perlu. Seolah menunggu sesuatu. Seolah mengukur. Aku mulai menghitung waktu. Jam berapa ia tidur? Jam berapa ia bangun? Aku mencatatnya di kepalaku. Aku memperhatikan suara pintu kamarnya. Aku mendengarkan televisi yang dimatikannya. Semua detail kecil itu menjadi peta. Peta yang tidak ingin kumiliki, tapi harus kupahami. Suatu malam, aku tertidur sebentar. Hanya sebentar. Aku terbangun karena perasaan jatuh. Jantungku berdegup keras. Lampu masih menyala. Anakku ada di pelukanku. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku mendengar suara di luar pintu. Nafas, tidak berat, tidak terburu. Hanya ada. Aku memeluk anakku lebih erat. Aku menatap pintu tanpa berkedip. Bayangan lewat di bawah celah pintu. Lalu berhenti. Aku menunggu. Detik berjalan lambat. Aku bisa mendengar darahku sendiri.
Akhirnya, bayangan itu bergerak menjauh. Langkah kaki perlahan menghilang. Aku tidak tidur lagi malam itu. Pagi harinya, ibu mertuaku menatapku lama saat aku menyeduh teh. "Kamu kelihatan capek sekali." Aku mengangkat bahu. "Kurang tidur. Kamu tidur di kamar anak terus," katanya. Nada suaranya ringan, tapi matanya tajam. Biasanya orang butuh waktu sendiri. Aku merasakan sesuatu bergetar di dadaku. Aku tersenyum. Sekarang tidak. Ia tersenyum kembali. Senyum yang sama. Tapi kali ini, ada jeda sebelum ia berpaling. Jeda yang terlalu sadar. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tahu aku tidak bisa selamanya berjaga tanpa membuat kesalahan. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak boleh terlihat takut. Ketakutan adalah undangan. Setiap hari aku menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Setiap hari aku menahan diri untuk tidak menarik anakku menjauh terlalu cepat. Aku berlatih menjadi tenang. Menjadi biasa. Menjadi ibu yang terlihat lelah, bukan ibu yang waspada. Suamiku mulai kesal. "Kamu berubah," katanya suatu malam. "Kamu dingin." Aku ingin tertawa. Aku ingin menangis. Tapi aku hanya berkata, "Aku capek." Ia menghela nafas dan pergi tidur. Aku tetap di kamar anakku, menjaga, menunggu, dan malam itu, saat aku menutup pintu kamar dan menguncinya, aku mendengar suara di belakangku. Bukan langkah, bukan pintu. Suara napas lain, sangat dekat. Aku menoleh. Ibu mertuaku berdiri di lorong, tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap. "Kamu sekarang selalu mengunci," katanya pelan. Kalimat itu jatuh seperti batu. Aku menelan ludah. "Biar anak tidak keluar malam." Ia mengangguk perlahan. Matanya tidak lepas dariku. "Kamu kelihatan takut." Aku memaksa senyum. "Tidak." Ia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Senyum orang yang baru saja memastikan sesuatu. Aku masuk ke kamar anakku dan menutup pintu. Menguncinya. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Di balik pintu, rumah ini tidak lagi berpura-pura. Dan aku tahu, ancaman itu mulai berbalik arah. Aku menyadari satu hal saat berdiri di dapur pagi itu. Aku tidak bisa melindungi anakku sendirian. Dan aku tidak bisa meminta bantuan pada orang yang tidur satu atap denganku. Kesadaran itu tidak datang dramatis. Ia datang pelan, seperti retakan halus di kaca. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap mengikat rambut, tetap menyuapi anakku. Tapi di kepalaku, sebuah pintu terbuka. Pintu yang selama ini kutahan karena takut. Aku butuh orang di luar rumah ini. Pilihan itu datang dari tempat yang tidak kucari. Dari seseorang yang selama ini hanya ada di pinggir hidupku, Rina. Tetangga lama sebelum kami pindah ke sini. Ia sekarang bekerja sebagai perawat di klinik kecil dekat pasar. Kami jarang bertemu, tapi aku ingat satu hal tentangnya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu melihat. Aku menghubunginya siang hari. Aku tidak menjelaskan apapun lewat pesan, hanya meminta bertemu. Netral, biasa. Aku menunggu jawaban sambil menghitung detik. "Bisa sore," balasnya. Aku membawa anakku. Aku tidak meninggalkannya di rumah. Alasan yang kupakai sederhana. Jalan-jalan. Ibu mertuaku tersenyum, tapi aku melihat matanya mengikuti kami sampai pintu. Tertutup. Kafe kecil itu ramai, tapi tidak bising. Bau kopi dan gorengan bercampur. Aku duduk membelakangi dinding. Rina datang tepat waktu. Ia melihat wajahku lama sebelum duduk. "Kamu kelihatan takut," katanya pelan. Kalimat itu membuat dadaku runtuh. Aku menarik nafas dalam. Aku tidak langsung menjawab. Aku menunggu sampai anakku sibuk dengan mainan kecil di tangannya. "Ada yang salah di rumah," kataku akhirnya. Ia tidak bertanya. Ia menunggu. Aku tidak menceritakan semuanya. Tidak langsung. Aku memilih potongan kecil. Tentang anakku yang berubah. Tentang malam-malam tanpa tidur. Tentang pintu yang terbuka. Aku tidak menyebut nama. Tidak menyebut tuduhan. Rina mendengarkan. Tangannya diam di atas meja. Matanya tidak berpaling. "Dia sering ketakutan?" tanyanya. Aku mengangguk.
Setiap kali ditinggal dengan satu orang, aku terdiam. Itu pertanyaan yang terlalu tepat. Aku menatap anakku. Iya, Rina menghela nafas pelan. Aku pernah lihat ini. Aku menoleh cepat. Apa? Bukan kasus yang sama. Katanya hati-hati, tapi polanya. Kata itu membuat tenggorokanku kering. Pola. Itu yang selama ini kurasakan, tapi tak bisa kusebut. Kamu punya bukti? Tanyanya. Aku menggeleng. Cuma firasat. Firasat penting, katanya. Tapi tidak cukup. Kalimat itu berat, tapi jujur. Aku tahu itu. Aku juga tahu bahwa mengatakan semua ini pada orang lain berarti membuka risiko baru. Jika aku salah, aku menghancurkan keluargaku sendiri. Jika aku benar, aku sudah terlambat. Rina mencondongkan badan sedikit. Kamu harus hati-hati. Jangan konfrontasi. Jangan ubah sikap terlalu drastis. Aku tertawa pendek. Terlambat. Ia menatapku. Aku melihat sesuatu di matanya. Kekhawatiran, tapi juga tekad. Aku bisa bantu, katanya. Dengan satu syarat, aku menunggu. Kita harus rapi, tidak emosional, tidak ceroboh. Aku mengangguk. Itu satu-satunya cara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang berbeda. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai mengamati dengan tujuan. Rina membantuku menyusun hal-hal kecil. Jam, rutinitas, pola tidur. Reaksi anakku terhadap suara tertentu. Aku mencatat di kepalaku, tidak di ponsel, tidak di kertas. Kami bicara lewat pesan singkat, seperlunya. Kalimat pendek. Tidak ada kata-kata mencurigakan. Aku belajar bahwa kehati-hatian bukan hanya soal diam, tapi soal cara berbicara. Rina juga mulai mencari tahu. Ia mengenal beberapa orang di lingkungan lama ibu mertuaku. Tidak langsung bertanya, hanya mendengarkan. Cerita kecil muncul, terpisah-pisah, tentang anak yang dulu sering sakit, tentang cucu yang pindah mendadak, tentang konflik keluarga yang disapu rapi. Tidak ada yang konkret, tapi ada bayangan yang berulang. Selalu ada anak, selalu ada malam. Aku mulai merasa bersalah dengan cara yang baru. Bukan hanya karena terlambat, tapi karena setiap informasi membuat gambaran itu semakin jelas. Dan semakin jelas, semakin sulit bernapas. Aku tetap berpura-pura normal di rumah. Aku tetap tersenyum, tetap menjawab. Tapi sekarang, setiap senyum ibu mertuaku terasa seperti pertanyaan. Setiap tatapannya terasa mengukur jarak. Suamiku mulai bertanya, "Kamu sering keluar?" Aku mengangkat bahu. Butuh udara. Ia tidak puas, tapi tidak mendesak. Itu hampir lebih menakutkan. Aku merasa rumah ini seperti papan catur. Dan aku tidak tahu siapa yang melihat langkahku. Suatu sore, Rina mengirim pesan. Aku dapat sesuatu. Jantungku berdegup keras. Aku tidak langsung membalas. Cerita besok, jangan di rumah. Malam itu, aku hampir membuat kesalahan. Aku terlalu fokus pada ponselku. Terlalu larut. Ibu mertuaku berdiri di pintu dapur, menatapku. "Kamu kelihatan sibuk," katanya. Aku tersenyum. "Kerjaan." Ia melangkah lebih dekat. "Sama siapa?" Aku merasakan dingin di punggungku. "Teman lama." Ia mengangguk. "Lama. Terlalu lama." Hati-hati memilih teman. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi aku tahu itu bukan nasihat. Keesokan harinya, aku bertemu Rina di parkiran klinik. Ia masuk ke mobilku tanpa banyak bicara. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini bukan bukti," katanya. "Tapi awal. Di dalamnya ada salinan dokumen lama, catatan pindah alamat, laporan singkat dari puskesmas tentang anak yang sering mengalami gangguan tidur. Nama keluarga itu familiar, terlalu familiar. Tahun-tahun lalu," katanya. "Pola yang sama, tinggal serumah." Tanganku gemetar. Aku tidak menangis. Air mata tidak datang. Yang ada hanya kekosongan yang dingin. "Kita tidak bisa pakai ini," kataku. "Belum," jawabnya. "Makanya kita butuh waktu." Aku mengangguk. Waktu. Sesuatu yang selalu terasa sedikit bagiku. Saat aku pulang, rumah terasa lebih sempit. Setiap suara lebih keras. Aku memeluk anakku lebih lama. Aku mencium rambutnya. Aku berjanji dalam diam.
tapi janji tidak melindungi siapapun sendirian. Malam itu, aku menyadari sesuatu berubah. Ibu mertuaku tidak lagi mendekat. Ia tidak bertanya. Ia mengamati dari jauh. Dan itu jauh lebih berbahaya. Aku tidur dengan anakku. Lampu menyala, pintu terkunci. Tapi di kepalaku ada ketukan pelan yang tidak berhenti. Aku tahu, kami tidak sendirian dalam permainan ini lagi. Dan saat aku menerima pesan dari Rina tengah malam, hati-hati, aku rasa dia tahu. Aku menyadari bahwa rencana kami mungkin sudah terbaca. Sunyi di rumah ini menegang. Waktu mulai bergerak. Dan keberanian kini punya harga. Aku mulai merasakan tekanan itu bahkan sebelum ibu mertuaku mengatakan apapun. Tekanan yang tidak datang dari suara, tapi dari cara udara di rumah ini berubah. Seperti seseorang menutup jendela perlahan, tanpa ingin terdengar. Ia tidak lagi menyentuh anakku. Tidak lagi mendekat terlalu sering. Itu seharusnya melegakan. Tapi justru disitulah aku tahu sesuatu bergeser. Orang yang berhenti bergerak seringkali sedang menghitung. Aku mendapati dirinya lebih sering memperhatikanku daripada anakku. Tatapannya mengikuti dari sudut ruangan. Tidak lama, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Setiap kali mata kami bertemu, ia tersenyum. Senyum yang rapi. Senyum yang tidak memerlukan izin. "Kamu kelihatan kurus," katanya suatu pagi. Aku mengangkat bahu. "Capek." Ia mengangguk pelan. "Kamu terlalu memaksakan diri. Anak juga perlu neneknya." Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku mendengar nada di bawahnya. Nada yang menilai, yang menggeser. Seolah aku sedang diuji. Apakah aku masih akan menolak atau mulai ragu? Suamiku duduk di meja makan, mendengarkan setengah-setengah. Aku bisa melihat kegelisahan kecil di wajahnya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu harus berdiri di mana. Setiap kali ia menatap ibunya, ada ikatan lama yang menariknya mundur. "Tidak apa-apa," katanya cepat. "Kita semua capek." Kalimat penutup, penyangkalan yang praktis. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Aku belajar bahwa kemarahan hanya akan dipakai melawanku. Jadi aku diam. Aku tersenyum. Aku menjadi versi diriku yang tenang. Versi yang tidak menuduh. Tapi ibu mertuaku mulai mendorong lebih jauh. Ia mengeluh pada suamiku saat aku tidak ada. Tentang aku yang terlalu protektif. Tentang aku yang tidak percaya keluarga sendiri. Aku mendengarnya dari potongan kalimat yang bocor. Cara suamiku tiba-tiba bertanya. Cara ia memandangku seolah aku sedang menyembunyikan sesuatu. "Kamu tidak cerita apa-apa ke orang lain, kan?" tanyanya suatu malam. Aku menatapnya. "Tentang apa?" "Tentang itu seharusnya. Tentang semua yang membuatku tidak bisa tidur." Tapi ia menghindari kata itu. Aku menggeleng pelan. "Tidak." Ia mengangguk. Tapi aku melihat ketegangan di rahangnya. Ia ingin percaya padaku. Tapi ia juga ingin dunia tetap sederhana. Dan ibunya menawarkan kesederhanaan itu. Ibu mertuaku mulai memainkan perannya dengan rapi. Ia menawari bantuan saat aku tidak meminta. Ia menghela nafas keras saat aku menolak. Ia menyebut namaku dengan nada prihatin di depan orang lain. "Kamu tahu, dia itu memang cemas dari dulu," katanya pada seorang kerabat lewat telepon. Aku mendengarnya dari dapur. Sejak punya anak, makin parah. Aku membeku. Bukan karena kalimat itu kejam, tapi karena ia disampaikan dengan suara peduli. Gaslighting bekerja paling baik saat dibungkus perhatian. Aku ingin masuk dan membantah. Tapi aku tahu itu yang ia inginkan. Reaksi. Bukti bahwa aku memang tidak stabil. Aku menarik nafas. Menghitung sampai 10. Lalu kembali mencuci piring. Tanganku gemetar di bawah air. Anakku semakin sering menempel padaku. Ia tidak mau ditinggal. Bahkan sebentar. Saat ibu mertuaku lewat, tubuh kecil itu menegang. Ia tidak menangis. Ia diam. Dan diamnya lebih mengerikan. "Kenapa dia takut?" tanya suamiku suatu sore. Aku menatapnya lama. "Kamu benar-benar mau tahu?" Ia terdiam. Lalu mengalihkan pandangan. "Jangan mulai."
Kalimat itu seperti pintu ditutup di wajahku. Aku berdiri di sana dengan semua yang ingin kukatakan, dan tidak ada tempat untuk meletakkannya. Tekanan itu mengendap di bahuku, di tengkukku, di pikiranku. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Aku memeriksa ulang hal-hal kecil. Apakah aku benar-benar mengunci pintu? Apakah aku benar-benar melihatnya di lorong? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena aku bodoh, tapi karena ia membuatku mempertanyakannya. Suatu malam, ibu mertuaku masuk ke kamar anakku saat aku ada di sana. Ia tidak mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kami. "Kamu tidak pernah jauh dari dia sekarang," katanya. Aku menatap balik. "Iya." "Takut kenapa?" Aku menelan ludah. "Tidak takut." Ia tersenyum. "Kalau tidak takut, kenapa wajahmu begitu?" Kalimat itu menusuk, karena ia benar, wajahku tidak lagi pandai berbohong. Aku memalingkan muka. Anakku memelukku lebih erat. "Jangan ajari anak takut," katanya pelan. Aku berdiri, tubuhku tegang. "Jangan ajari aku jadi ibu." Suasana mengeras. Suamiku muncul di pintu, melihat kami bertiga. Ia bingung, seperti seseorang yang baru masuk ke ruangan saat pertengkaran sudah lama berlangsung. "Ada apa ini?" tanyanya. "Tidak apa-apa," kata ibunya cepat. "Aku cuma khawatir." Aku tertawa pendek. Tidak bisa kutahan. Suara itu keluar tajam, asing di telingaku sendiri. Semua menoleh padaku. "Khawatir itu bukan masuk tanpa izin," kataku. Sunyi jatuh. Ibu mertuaku menatapku. Untuk pertama kalinya, senyumnya tidak muncul. Hanya tatapan dingin, terukur. "Kamu menuduh?" tanyanya. Aku membuka mulut, lalu menutupnya. Kata-kata itu menggantung, berat. Aku sadar, ini bukan waktunya. Aku mundur, membawa anakku keluar kamar. Mengunci pintu. Di balik pintu itu, aku gemetar. Aku tahu, aku baru saja melangkah terlalu dekat. Tekanan meningkat. Suamiku mulai jarang bicara. Ibu mertuaku semakin sering berada di rumah. Aku merasa dikepung tanpa ada yang menyentuh. Setiap keputusan kecil terasa salah. Setiap gerak terasa diawasi. Rina mengirim pesan singkat. Ada perkembangan. Aku tidak langsung membalas. Aku menunggu malam. Menunggu rumah ini tidur. Ia menelepon. Suaranya rendah. Aku dapat salinan lama, lebih jelas, tapi kita harus cepat. "Kapan?" tanyaku. "Besok pagi." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukti itu ada, hampir ada, dan aku tahu, semakin dekat aku padanya, semakin besar risikonya. Malam itu, aku menyembunyikan amplop yang Rina titipkan sebelumnya. Di tempat yang tidak akan dicari. Atau setidaknya, itu yang kupikirkan. Aku terbangun oleh suara langkah di lorong. Bukan langkah pelan, langkah biasa, seolah tidak ada yang disembunyikan. Aku menahan nafas, mendengarkan. Pintu kamar kerja terbuka, lalu tertutup. Aku menunggu sampai suara itu berhenti. Lalu aku bangun, mengintip. Lorong kosong, lampu mati, jantungku berdegup keras. Aku menuju kamar kerja. Pintu tidak terkunci. Aku membukanya perlahan. Laci terbuka. Tempat aku menyimpan amplop itu kosong. Aku berdiri di sana, merasa darahku mengalir mundur. Aku memeriksa ulang. Rak, lemari, tidak ada. Bukti itu hampir hilang. Atau sudah. Di belakangku, lantai berderit pelan. Aku menoleh. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tangannya kosong. "Kamu cari apa?" tanyanya lembut. Aku tidak menjawab. Nafasku pendek. Kepalaku berputar. Ia melangkah satu langkah masuk. "Kamu terlalu banyak menyimpan rahasia," katanya. Aku mundur. Tangan gemetar. Di detik itu, aku tahu permainan ini telah berubah. Topeng itu tidak jatuh sepenuhnya. Tapi retaknya cukup untuk memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi jalan mundur. Malam itu tidak dimulai dengan teriakan. Ia dimulai dengan keheningan yang terlalu rapi. Seperti rumah ini menahan nafas, menunggu keputusan. Aku duduk di ruang tengah dengan anakku tertidur di pelukan.
Lampu sengaja tidak terlalu terang, cukup untuk melihat wajah, tidak cukup untuk menyembunyikan bayangan. Suamiku duduk di seberang, tangannya saling bertaut. Matanya tidak benar-benar menatap apapun. Ibu mertuaku berada di kursi dekat pintu. Punggungnya tegak, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Aku tidak mengundang mereka untuk bicara. Aku hanya tidak pergi ke kamar seperti biasanya. Aku duduk, menunggu. Dan mereka datang dengan sendirinya. "Kenapa kamu tidak tidur?" tanya suamiku akhirnya. Aku mengusap rambut anakku pelan. Aku perlu bicara. Nada suaraku tidak tinggi, tidak gemetar. Itu membuatnya lebih sulit diabaikan. Ibu mertuaku tersenyum tipis. "Bicaralah." Aku menarik nafas panjang. Aku tidak menatapnya dulu. Aku menatap lantai. Menyusun kata-kata yang tidak boleh meleset. "Ada sesuatu yang terjadi di rumah ini," kataku. "Dan aku tidak akan pura-pura tidak melihatnya lagi." Suamiku menghela nafas. "Kalau ini soal pintu, aku sudah bilang." "Bukan soal pintu," potongku. Suaraku tetap datar. "Soal malam." Sunyi jatuh. Ibu mertuaku tidak bergerak. Suamiku menatapku, alisnya mengerut. "Apa maksudmu?" tanyanya. Aku mengangkat kepala, menatap ibu mertuaku langsung. "Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Aku melihatmu masuk ke kamar anakku," kataku. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada terkejut. Hanya jeda sepersekian detik. Tapi jeda itu cukup. Aku melihatnya. Retakan kecil di balik ketenangan itu. "Itu tuduhan serius," katanya pelan. Aku melihat, ulangku. "Lebih dari sekali." Suamiku berdiri setengah. "Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan?" Aku menoleh padanya. "Aku tidak akan membawa ini ke meja ini kalau aku tidak yakin." Ibu mertuaku tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. "Kamu kelelahan. Pikiranmu bercampur. Kamu tahu itu." Kalimat itu familiar. Terlalu familiar. Gaslighting terakhir, di hadapan saksi. Aku mengangguk pelan. "Mungkin." Ia terlihat puas dengan jawabanku. Tapi aku belum selesai. "Karena itu aku mencari bantuan," lanjutku. "Di luar rumah ini." Senyumnya memudar sedikit. Hanya sedikit. Tapi aku melihatnya. "Aku tidak sendirian mengingat ini," kataku. "Dan aku tidak mengada-ada." Suamiku menoleh cepat. "Kamu cerita ke siapa?" Aku menatapnya. Orang yang tidak punya kepentingan menutupinya. Sunyi kembali jatuh. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Anakku bergerak kecil di pelukanku, mengerang dalam tidurnya. Aku memeluknya lebih erat. Ibu mertuaku menyilangkan kaki. "Kamu membawa orang luar ke urusan keluarga." Nada suaranya masih lembut, tapi ada dingin di sana. "Aku membawa kebenaran," jawabku. Ia tertawa pendek. "Kebenaran versi siapa?" Aku tidak menjawab. Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar, tapi aku menahannya. Aku membuka rekaman suara. Rekaman pendek. Suara langkah. Pintu. Nafas yang bukan milikku. Suamiku mencondongkan badan. Mendengarkan. Wajahnya berubah. Tidak drastis, tapi cukup. Aku melihatnya, mulai mengerti bahwa ini bukan imajinasi. "Apa ini?" tanyanya. "Rumah kita," kataku. Jam 3 pagi. Ibu mertuaku berdiri perlahan. "Kamu merekam rumah sendiri?" Aku berdiri juga. Aku melindungi anakku. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Tidak bisa dibantah begitu saja. Ia menatap anak di pelukanku. Untuk sesaat, tatapannya berubah. Bukan marah. Bukan takut. Lelah. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura. "Kamu tidak mengerti," katanya. Aku menunggu. Nafasku tertahan. "Aku hanya memastikan," lanjutnya. "Aku hanya menjaga." "Menjaga apa?" tanyaku. Ia menoleh ke suamiku. "Anakku." Suamiku terdiam. "Bu, kamu selalu lemah," katanya tanpa emosi. "Kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi kalau aku tidak ada." Aku merasakan sesuatu runtuh. Bukan hanya di rumah ini, di dalam hubungan mereka. "Kamu masuk ke kamar cucumu karena itu?" tanyaku. "Karena kamu merasa berhak?" Ia menatapku. Lama. Tidak lagi berusaha lembut.
Aku tahu bagaimana anak-anak bermimpi. Katanya, aku tahu bagaimana menenangkan mereka. Aku menggigil. Anakku ketakutan. Itu karena kamu menularkan ketakutanmu. Suamiku menggeleng. Bu, berhenti. Ia menoleh padanya. Kamu tidak pernah mau melihat. Kalimat itu menghantamnya. Aku melihat wajahnya berubah. Bukan marah, hancur. Aku melangkah maju. Apa yang kamu lakukan di malam-malam itu? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, benar-benar diam. Jawab, kataku. Ia menghela nafas. Duduk kembali. Aku kehilangan cucu pertamaku. Aku membeku. Dulu, lanjutnya, karena ibunya lalai. Suamiku menoleh cepat. Bu, itu bukan. Aku tahu apa yang aku lihat, katanya dingin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kebenaran itu jatuh seperti puing. Motif yang bengkok, tapi nyata. Perlindungan yang berubah menjadi kontrol. Trauma yang menjelma ancaman. Kamu bukan melindungi, kataku pelan. Kamu mengulang. Ia menatapku, matanya merah. Kamu tidak tahu rasanya. Aku mengangguk. Mungkin tidak. Tapi aku tahu rasanya takut di rumah sendiri. Sunyi memanjang. Suamiku menutup wajahnya dengan tangan. Aku melihat seluruh hidupnya runtuh dalam satu malam. Aku tidak bisa membiarkan ini, katanya akhirnya, suaranya pecah. Ibu mertuaku menatapnya. Ada sesuatu yang berubah, kehilangan kendali. Kamu memihak dia? Tanyanya. Aku memihak anakku, jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi itu akhir dari segalanya. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Jarinya sudah di atas layar. Aku menatap ibu mertuaku. Aku sudah bicara. Sekarang aku harus bertindak. Ia berdiri mendadak. Jangan. Tangannya terulur. Tidak menyentuh. Tapi cukup dekat. Aku mundur. Suamiku berdiri di antara kami. Bu, cukup. Kami bertiga berdiri di ruang tengah. Seperti sisa keluarga yang tidak lagi utuh. Aku menatap layar. Aku tahu apa artinya menekan tombol itu. Aku tahu apa yang akan hancur setelahnya. Tapi aku juga tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukannya. Anakku bergerak di pelukanku, meringis dalam tidur. Suara kecil yang mengingatkanku, kenapa aku ada di sini. Aku menarik nafas. Dalam. Pelan. Di belakangku, jam berdetak. Di depanku, seorang ibu yang kehilangan batas. Di sisiku, seorang suami yang kehilangan ilusi. Keputusan itu ada di tanganku. Dan malam ini, rumah ini menunggu jawabannya. Setelah kebenaran, selalu ada luka. Dan luka itu, harus kupilih. Rumah ini akhirnya kembali sunyi. Bukan sunyi yang menekan, bukan sunyi yang membuat jantung siaga. Sunyi yang tersisa setelah badai lewat, meninggalkan puing yang harus dibereskan pelan-pelan. Hari-hari pertama, setelah semuanya terungkap, terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku masih terbangun malam-malam. Refleks mendengarkan langkah yang tidak ada. Tubuhku belum belajar bahwa bahaya itu sudah pergi. Otot-ototku masih mengingat. Nafasku masih pendek setiap kali pintu berderit, setiap kali lantai berbunyi. Anakku tidur lebih lama sekarang. Tidurnya tidak selalu tenang, tapi tidak lagi disertai jeritan. Kadang ia terbangun, memanggilku dengan suara kecil. Aku datang, selalu datang. Aku duduk di tepi ranjangnya sampai ia tertidur kembali. Aku tidak mengeluh. Ini adalah harga yang sanggup kubayar. Suamiku berubah. Tidak drastis, tidak seperti orang yang tiba-tiba tercerahkan. Perubahannya sunyi, penuh rasa bersalah. Ia lebih sering diam, lebih sering menatap anak kami lama-lama, seolah memastikan sesuatu yang dulu ia abaikan. Kadang aku menangkapnya berdiri di depan pintu kamar anak. Hanya berdiri, lalu pergi. Kami tidak banyak bicara tentang malam itu, tentang keputusan yang kuambil, tentang akibatnya. Ada kata-kata yang terlalu berat untuk diulang tanpa merobek luka yang baru mulai mengering. Kami sepakat, tanpa mengatakannya, untuk tidak saling menuduh. Tidak lagi. Rumah ini kehilangan satu penghuni. Kehilangan itu terasa di hal-hal kecil. Kursi kosong di meja makan. Piring yang tidak lagi dipakai. Suara televisi yang kini hanya menyala jika kami benar-benar menontonnya.
Aku membersihkan kamar yang dulu ditempatinya dengan tangan gemetar, menyimpan barang-barangnya ke dalam kotak tanpa membuka terlalu banyak kenangan. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak, yang ada hanya keheningan panjang dan rasa letih yang akhirnya boleh muncul. Aku merasa bersalah. Perasaan itu tidak pergi hanya karena aku melakukan hal yang benar. Bersalah karena terlambat. Bersalah karena sempat ragu pada naluriku sendiri. Bersalah karena membiarkan anakku merasakan ketakutan yang seharusnya tidak ia kenal. Rina datang menjenguk suatu sore. Kami duduk di teras, minum teh yang sudah dingin. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu menggeleng. Dua jawaban yang sama-sama benar. "Kamu melakukan yang perlu," katanya. Aku menatap halaman. Daun-daun bergerak pelan tertiup angin. Aku tahu, tapi rasanya tetap berat. Ia tidak membantah. Tidak semua kebenaran perlu dibela. Beberapa hanya perlu diterima. Anakku mulai kembali bermain. Tawanya muncul perlahan, seperti suara yang baru belajar percaya pada udara. Ia masih sensitif, masih mudah terkejut. Tapi ia tidak lagi menempel padaku setiap detik. Ia berani melangkah menjauh, lalu kembali dengan senyum kecil, seolah ingin memastikan aku tetap ada. Aku belajar mengenali tanda-tandanya. Aku belajar tidak memaksanya. Pemulihan bukan perlombaan. Ia seperti napas panjang yang diambil setelah lama tertahan. Malam-malam kini berbeda. Aku tetap mengunci pintu, tetap menyalakan lampu kecil. Bukan karena takut, tapi karena aku berhak merasa aman dengan caraku sendiri. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Suamiku suatu malam duduk di sampingku di ruang tengah. Televisi mati, hanya suara jam. Aku seharusnya lebih mendengarkan, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku seharusnya lebih cepat bertindak. Kami saling menatap. Tidak ada yang benar-benar menang dalam kalimat itu. Tapi ada pengakuan, dan itu cukup untuk hari itu. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu. Dan aku tidak ingin begitu. Kini ada batas yang jelas. Ada ruang yang tidak boleh dilangkahi. Ada kepercayaan yang harus dibangun ulang, bukan diwarisi begitu saja. Kami belajar ulang menjadi keluarga, dengan versi diri yang lebih jujur. Kadang aku bermimpi. Mimpi-mimpi pendek, tidak jelas, lorong. Pintu. Cahaya bulan. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi tidak lagi panik. Aku duduk, menarik nafas, mengingatkan diriku sendiri bahwa aku sudah bangun. Bahwa aku tidak lagi sendirian dalam ketakutan itu. Aku pergi ke kamar anakku. Melihatnya tidur. Nafasnya teratur. Aku menyentuh rambutnya sebentar, lalu kembali ke kamar. Tidak perlu berjaga sepanjang malam lagi. Tidak perlu menjadi dinding. Rumah ini menyimpan bekas. Di sudut-sudut yang tidak terlihat. Di kebiasaan-kebiasaan baru yang lahir dari luka lama. Tapi rumah ini juga menyimpan sesuatu yang lain sekarang. Kejujuran. Kejelasan. Ruang untuk bernapas. Aku tidak memaafkan segalanya. Dan aku tidak menuntut diriku untuk melakukannya. Ada hal-hal yang tidak perlu diberi nama baik agar bisa ditinggalkan. Aku memilih untuk berhenti membawa beban yang bukan milikku. Suatu pagi, aku membuka jendela lebih lebar dari biasanya. Cahaya masuk, terang, tanpa rasa curiga. Udara bergerak bebas. Anakku berlari kecil di ruang tengah, tertawa karena sesuatu yang sederhana. Suara itu mengisi rumah, menempati ruang yang dulu diisi oleh ketegangan. Aku berdiri di sana, mendengarkan. Tidak menahan nafas, tidak menghitung langkah. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, keheningan tidak lagi terdengar seperti ancaman. Ia terdengar seperti jeda, seperti kesempatan untuk hidup kembali.